Halo, Insiders Indonesia, kembali lagi di channelnya Indonesia Insights. Nah, ini keren nih. Buat ini aku mau bicara sama kalangan-kalangan, mungkin sekarang kita bilangnya kalangan clickers ya. Kalangan clickers itu ada yang kelahiran 2000 ke atas. Kalau kelahiran 80 tahun 80, 82 ke atas sampai 2000 ada kita bilangnya millennials. Sebetulnya clickers pun millennials, tapi itu ada millennials yang sudah evolve gitu ya. Evolve-nya kenapa kita bilang clickers ya? Karena kalau kita bilang generasi clickers, saya mau makan tinggal klik gitu ya, mau nonton tinggal klik, mau pesan kendaraan tinggal klik, dan semuanya sudah sebuah klik. Kita bilangnya clickers. Kalau insiders bilangnya adalah clickers kalau Indonesia Insights ya. Nah, yang jadi pertanyaan gini, apa sih yang nyebabin milenial itu kebanyakan pindah-pindah kerjaan gitu ya? Kalau kita, buat kalian yang milenial yang kalian 80 ke atas lah, berapa perusahaan sih kalian pindah gitu ya? Ada nggak sih yang kayak bapak kalian yang loyal sama satu perusahaan puluhan tahun? Nggak ada ya. Semua pasti udah pindah-pindah kerjaan gitu ya. Kadang kerjaannya A jadi kerjaannya B gitu ya. Kalau nggak bisnisnya gonta-ganti gitu ya. Ditutup dibuka gitu. Itu milenial banget ya. Nah, kita mau bicara lagi mengenai clickers nih. Ada sebuah pertanyaan dari clickers itu, gimana ngilangin overthinking sama insecure. Sebenarnya gini, kenapa clickers itu bisa overthinking dan insecure? Karena jawabannya sama dengan milenial, karena sudah kebiasaannya klik, bisa dapat apapun yang dia mau dengan cepat gitu ya. Pengen prosesnya cepat, pengen semuanya serba instan gitu ya. Mau kerja, cepat gaji CEO. Mau ini, cepat kerja gaji 10 juta gitu ya. Mau ini pengen langsung dapat fasilitas itu. Nah, itu udah clickers banget gitu ya. Padahal akhirnya terciptalah sebuah generasi yang istilahnya itu generasi nggak sadar proses gitu ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada prosesnya gitu ya. Kalau kita bilang ya kalau mau makan tinggal klik pesan, mau di apa ya yang bintang food semuanya itu tinggal ini doang ya, istilahnya tinggal klik, kita pilih restorannya, kita lihat harganya, masukin diskonnya, kita tinggal pilih gitu ya. Kemudian juga mau nonton tinggal lihat bangku yang kosong, kita tinggal klik gitu ya. Mau jalan ke sini ke sana kendaraan nggak ada, tinggal masukin nama jalan, tinggal klik gitu ya. Problemnya gini, kita mau ngelamar kerja, udah dipanggil kerja, kita masuk kerja, nggak ada ceritanya kita browsing, kita mau naik gaji berapa, kita klik, nggak ada gitu ya. Jadi segala sesuatu itu kita mau sampai tahap yang kita inginkan, itu butuh proses. Prosesnya berapa lama? Tergantung gitu ya. Kalau kalian jago ya bisa jadi 2 bulan naik gaji juga ada gitu ya. Ada yang 6 bulan naik gaji, ada yang tahun depan naik gaji gitu ya. Ada yang 5 tahun kerja juga nggak naik gaji juga ada gitu ya. Tapi intinya gini, kita itu apapun yang terjadi di dunia ini nggak ada yang instan gitu. Yang instan ya cuma aplikasi-aplikasi aja. Tapi kalau sudah sesuatu kita bilang itu adalah hubungan kerja, karir ya, hubungan relationship ya, pacaran, nikah, semuanya itu adalah proses. Nggak ada yang namanya instan gitu ya. Kalau kita lihat kalau pasang-pasang sekarang baru pacaran cerak 2-3 menit udah ngomong yuk nikah yuk gitu ya. Buat statusnya langsung yuk nikah yuk gitu ya. Kayak sesuatu yang gampang gitu loh. Padahal itu bukan tujuan akhir. Kalian belum kerja nih, lamar kerja. Ya itu proses. Wah, habis ngelamar kerja, dapat kerja, masuk kerja, itu proses, itu tujuan akhir. Bukan. Saat kalian masuk kerja itu adalah mulai sesuatu yang baru. Itu ada pengalaman, petualangan baru kalian di dunia kerja itu, menuju yang kalian inginkan gitu ya. Tapi kalau kalian kerja sama orang, menuju yang perusahaan inginkan gitu ya. Apa yang bisa kalian berikan untuk perusahaan, bukan apa yang perusahaan berikan untuk kalian. Bukan. Millennials dan clickers selalu beranggapan kerja adalah apa yang buat saya apa dulu nih, buat apa ini, nggak pernah mikir yang lainnya. Padahal kerja itu apa yang bisa kita berikan untuk perusahaan. Perusahaan maju dari mana? Kalau bukan dari karyawannya. Kalau karyawan tidak memberikan yang terbaik dari diri mereka untuk perusahaan, gimana perusahaan mau berkembang? Terus kalian mau nuntut apa dari perusahaan kalian bekerja kalau perusahaan itu tidak dapat yang terbaik dari kalian gitu loh. Intinya tuh semua feedback, semua adalah timbal balik gitu ya. Jadi generasi milenial dan speakers ini adalah generasi yang semuanya pengen serba instan, bahwa semua itu ada prosesnya, itu mesti sadar dulu. Balik lagi, kita balik misalnya di usia masih kecil ya. Kalau kita tanya ke anak-anak yang umur 7 tahun sampai 10 tahun gitu ya, di TK, di SD, Dek, cita-citanya apa gitu ya.
Jawab itu paling cuma sedetik, 3 detik juga udah jawab. Astronot, presiden, Superman, Kapten Amerika, apa aja dijawab gitu ya. Coba kita tanya sama anak yang umur 15 tahun, yang mungkin mau masuk SMA, tanya cita-citanya apa. Udah berantakan di kepala itu. Boro-boro yang kayak tadi yang tanya, kenapa aku insecure dan overthinking di usia 21. Coba balikin, cita-citamu apa? Kalau tanya cita-citanya apa udah bingung di kepala gitu ya. Iya ya, mau jadi apa ya gitu ya, role modelnya udah 1, 2, 3 udah gak jelas gitu loh. Jadi intinya itu manusia itu kita mesti tahu dulu nih, generasi milenial kita semua tahu dulu tujuannya apa, pengen jadi apa di dalam 2-3 tahun ke depan tuh pengen jadi apa gitu loh. Jadi kita nggak perlu yang terlalu banyak pikiran gitu ya, terlalu banyak tekanan gitu ya. Kayak mungkin kalian lihat di video yang usia menikah memang harus menikah, itu hampir sama gitu ya. Di situ dia bertanya umur 24 sampai 28 kalau belum nikah, kenapa sih orang-orang bilangnya suruh cepat nikah? Padahal itu proses. Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena semua pengen serba instan, padahal mereka nggak sadar bahwa misalnya menikah itu bukan tujuan akhir gitu loh. Itu tuh bukan garis finish, itu adalah sebuah langkah awal gitu ya. Langkah awal sebelumnya apa? Kita mau kenalan sama orang dulu nih, mau jalin hubungan sama seseorang gitu ya, jadi pacar itu juga proses. Habis jadi pacar terus berhenti, itu bukan tujuan akhir gitu ya. Itu mulai terjadinya sebuah relasi gitu ya. Habis sebuah relasi terjadi, arahnya kemana? Ke nikah gitu. Itu bukan tujuan akhir lagi. Habis nikah apa lagi nih nanti? Yang nanti punya anak, yang mungkin pengen punya rumah gimana, pengen ini, nah itu kan ada goal-goal di belakangnya gitu. Dan apakah ini langsung dalam klik, pilih aplikasi, aku pengen pasangan yang tingginya segini, masukin kategorinya, terus paling enggak satu kotak, paling enggak ini search gitu ya. Bisa sih ada aplikasinya Tinder juga, tinggal swipe gitu ya. Tapi habis kalian dapat, tapi apa yang terjadi? Apakah itu instan gitu? Klik masuk kantong kan kagak gitu, nunggu barang dikirim kan beda gitu kan. Kitanya harus kenalan dulu kan, harus ini dulu, kita cari value yang sama dulu, kriterianya cocoknya sama kita dulu kayak gitu. Bahwa sebuah hubungan adalah istilahnya itu hubungan kerja tanpa batas. Sama kayak tadi kalian lamar kerja, begitu kalian masuk kerja itu adalah hubungan kerja yang tanpa batas. Selama kalian masih bekerja di sana, apa yang jadi tanggung jawab kalian? Prestasi kalian dinilai dari apa yang kalian kerjakan buat perusahaan. Tapi kalau berpikirnya ada segala sesuatu yang instan, yang akan terjadi adalah kita, kok aku gini-gini aja sih hidupnya, gitu loh. Kok aku ini cuman gini-gini aja kayak nggak ada impact gitu ya. Ya kayak kalau kalian kenal Simon Sinek, ada satu videonya dia tanya gitu ya sama istilahnya orang yang pintar ya, yang usia milenial, usia clickers yang kerja gitu ya. Terus dia tanya, gimana kerjaan? Gini-gini aja. Loh, kenapa kok gini-gini aja? Ya aku kerasa kayak nggak ada impact buat perusahaan gitu ya. Dalam hati Simon Sinek itu kerja baru 8 bulan gitu. Maksudnya dalam 8 bulan itu lu mau bikin impact apa gitu loh buat perusahaan. Sedangkan yang kerja puluhan tahun aja ada yang tanpa impact pun ada gitu loh. Bahwa segala sesuatu itu proses gitu loh. Ya jadi mungkin kalau kalian merasa saat ini overthinking atau insecure dengan itu kalian, ya mungkin kan itu dulu yang mungkin saya sadari bahwa segala sesuatu di dunia ini butuh yang namanya proses. Kita mungkin lihat gunung ya, gunung itu puncaknya bagus banget, wah kalau udah di atas bisa lihat satu kota nih, bisa nancep bendera, enak kali di atas. Cuman berapa pos? Kalau kalian naik manjat gunung namanya pos-pos gitu ya. Kalau kita bilang ada B29, Gunung Bromo, Gunung Semeru, apa yang mau manjat itu ada pos-posnya. Untuk nanjak ke sana itu butuh proses berapa lama gitu loh, berapa hari, berapa banyak titik keringat istilahnya yang sudah keluar gitu untuk sampai di titik itu. Iya di puncak indah tapi prosesnya. Jangan pernah lihat puncaknya aja, lihat prosesnya gitu ya. Oke, ada juga istilah kalau anak-anak milenial sama clickers tuh paling banyak ya bikin quote-nya gini, hidup tidak semudah cocoknya Mario Teguh gitu ya. Atau ada motivator siapa bikin quote, dia celah lagi gitu ya. Padahal dari quote itu ada pengalaman hidupnya beliau gitu ya. Kenapa dia bisa tercipta kalimat itu adalah dari pengalaman pahit yang dia udah jalanin. Dan untuk kalian yang istilahnya itu kalian nggak perlu ngejalanin, ini aku udah kasih kata kuncinya, kalian jalanin aja. Nah itu ya, semoga menjawab gitu ya. Dan untuk para milenials juga saat ini kita harus sadar proses ya. Nomor satu bahwa itu adalah proses gitu ya. Gak ada segala sesuatu itu kita mau jalanin itu dalam sekali klik beres, gak ada aplikasinya.
Hidup itu nggak ada aplikasinya. Hidup itu adalah proses. Oke, itu aja. Dan untuk kalian yang tonton, jangan lupa untuk di like ya, dan di subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar kalian bisa langsung dapat info update terbaru video-video kita. Dan bisa tinggalkan juga pertanyaan di kolom komentar ya, kita akan jawab maksimal mungkin. Untuk hari ini itu aja, dan salam Indonesia.